Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana menganimasikan sebuah objek. Jadi, taruhlah kita memiliki objek sederhana yang berupa meja ini. Nah, ini meja sederhana yang dibuat. Kemudian di sini ada beberapa bagian, mulai dari yang bagian atas ini, kemudian ada kaki-kakinya, ada 4. Kemudian ada skrup 4. Nah, kita akan belajar bagaimana cara menganimasikannya. Jadi seolah-olah dia nanti terpisah bagian-bagiannya kemudian disatukan seperti itu. Nah, baik, kita coba dulu. Nah, untuk menganimasikan sebuah objek, kita perlu memperhatikan yang di bagian bawah ini. Ini adalah keyframe. Jadi ini digunakan untuk mengetahui posisi dari objek atau keyframe dari objek itu. Nah, di sini. Jadi 1 detik itu biasanya defaultnya 24. Jadi misalnya dari sini yang 24 ini sampai 0 itu 1 detik. Seperti itu. Nah, kita coba saja dulu satu-satu. Yang pertama, kita lihat dari depan ini. Berarti ini adalah bagian depannya, ini kaki depan. Kita akan menganimasikannya. Nah, pastikan taruhlah misalnya dia di posisi 24 frame. Kita ingin kita tekan N untuk aktifkan propertiesnya, kemudian location-nya, arahkan mouse-nya di sini di location, kemudian tekan tombol I sampai muncul keyframe-nya. Nah, seperti ini. Nah, jadi logikanya di detik ke-24 posisinya di sini. Kakinya ini posisinya di sini. Nah, di detik ke-0 atau di frame 0, dia posisinya jauh. Nah, sekarang kita ubah posisinya, posisi X-nya. Taruhlah misalnya saya rubah ke sini. Sini posisinya di sini. Oke. Nah, kalian bisa geser ini atau bisa pakai shortcut G yang seperti biasanya, kemudian digeser GX, kemudian geser misalnya. Nah, kalau posisinya sudah ditentukan, misalnya sudah pasti di sini, maka tekan I lagi di X ini. Nah, kalau ada perubahan dia akan berubah menjadi warna orange. Awalnya kan hijau. Hijau berarti dia belum ada perubahan keyframe. Nah, karena kita geser dia frame ke 0, kemudian kita ubah posisi X-nya atau lokasi berdasarkan sumbu X, maka lokasi berdasarkan sumbu X ini berubah menjadi orange. Artinya dia mengalami perubahan. Nah, kita arahkan mouse-nya ke sini. Arahkan saja, tidak usah diklik. Arahkan mouse-nya ke location X, kemudian tekan I lagi. Sampai dia muncul keyframe di 0. Nah, kalau kita geser ini, kalau kita klik kemudian kita geser, dia akan menganimasikan kaki yang di depan itu ke sini. Oke. Nah, itu secara sederhana untuk yang logika location-nya, atau menganimasikan bagaimana objek itu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, kita coba untuk kaki yang lainnya. Sama, untuk kaki yang lainnya juga seperti itu. Taruhlah ini, kita klik dulu, kemudian sorot mouse-nya di location, kemudian tekan I. Nah, kemudian geser frame ke 0, kemudian kita geser juga ini. Geser, seperti ini. Jangan lupa tekan I lagi. Nah, kalau tidak ditekan I, maka dia tidak akan aktif keyframe-nya ke situ. Oke, selanjutnya yang ini. Tekan I, kemudian geser ke 0, kemudian ubah posisinya. Taruhlah -5. Oke, ini juga sama 24. Oh iya, tadi ini saya lupa tekan I. Jadi seperti itu, kalau lupa tekan I -5, ini harus tekan I sampai muncul keyframe-nya. Gitu. Oke. Ini juga tekan I dulu. Jangan lupa di frame ke-24 tekan I. Kemudian geser ke frame ke 0, kemudian -5, kemudian tekan I lagi. Oke. Nah, jadi seperti ini.
Yang di atas juga saya akan menganimasikannya. Jadi yang di atas ini jangan lupa 24, misalnya 24, kemudian tekan I, kemudian geser ke frame ke 0, kemudian ini Z-nya saya ubah jadi -5, bukan 5 berarti dari atas. Jangan lupa tekan I. Nah nanti jadinya seperti ini. Oke. Nah itu saja secara sederhananya. Nah selanjutnya misalnya ini sudah jadi, sudah menyatu semua bangkunya, mejanya sudah jadi meja, misalnya kaki-kaki dan mejanya itu sudah nyatu seperti ini di frame ke-24. Nah sekarang kita menganimasikan skrupnya misalnya. Jadi setelah frame ke-24 ini, skrupnya ini turun ke bawah, mengunci kaki-kakinya, misalnya seperti itu contohnya. Nah, kalau begitu kita coba. Kita klik dulu skrupnya, kemudian ini kita aktifkan sorot location-nya I, kemudian rotation-nya juga I. Nah, jadi ini sorot itu. Kemudian nah, sekarang kita rubah posisinya. Ini di frame ke-24, kemudian kita geser sampai frame ke 40 saja misalnya. Nah, frame ke-40 misalnya, frame ke-40. Location-nya kita rubah, saya lihat dari depan. Kemudian saya aktifkan ini biar kelihatan. Nah, GZ. Nah, misalnya seperti ini. Atau kita 0,08 misalnya. 0,07. Oke. 0,0 0,095. Sembilan 85 mungkin. Delapan 0,88 misalnya. Nah, jangan lupa tekan I. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kemudian ininya kita ubah juga. Terus saya ubah jadi 0. Awalnya dia tadi 360 jadi 0. Kalau kalian di situnya rotasinya ini 0, coba ubah angkanya jadi 360 atau berapa. Tergantung, nanti dia akan berputar. Nah, kalau kita lihat dari atas, kemudian saya aktifkan ini. Nah, kita lihat. Tuh, dia berputar. Dia berputar. Kemudian dia turun ke bawah. Ini. Dia berputar sambil turun ke bawah. Nah, itu contohnya. Nah, kita terapkan juga di yang lain, skrup yang lain. Tekan I di location dan rotation. Kemudian di frame ke-40 tadi ini 0,088. Sip. Ini saya rubah jadi 0.
tekan I. Nah, kita lihat lagi. Sip. Kemudian ini juga. Di frame ke 24. Tekan I. Kemudian geser ke frame 40. Ini ubah jadi 0. Ini 0,088. Kemudian tekan I. Nah, yang terakhir geser ke 40, ubah angkanya, tekan I. Nah, kalau kita lihat sekarang hasilnya seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, kalau kita lihat dari kamera, kemudian kita jalankan, nah hasilnya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menganimasikan kameranya juga? Kamera juga dapat dianimasikan. Jadi taruhlah misalnya ketika bautnya terpasang, kita zoom ke salah satunya untuk melihat bagaimana posisi bautnya, misalnya seperti itu. Nah, taruhlah kita mulai zoomnya itu dari sini, dari frame ke 20 misalnya. Nah, ini pastikan posisinya itu ada, kita klik kameranya, ini kameranya. Kemudian di view-nya itu aktifkan lock camera to view. Ininya diaktifkan, lock camera to view-nya diaktifkan. Nah, sekarang kita kembali ke ini transformnya, yang item. Jadi pastikan ini kameranya masih posisinya aktif atau diklik. Nah, di frame ke-20 lokasinya ada di sini, posisi yang sekarang. Rotationnya juga saya aktifkan, saya tekan I, jadi locationnya I, rotationnya I. Kemudian keyframe-nya di frame 20 aktif. Nah, kemudian saya geser ke sini, ke 40. Frame ke 40, kita geser kameranya seperti ini. Begini. Kemudian kita zoom. Nah, misalnya posisinya seperti ini. Tekan I. Nah, kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, hasilnya seperti itu. Coba kita lihat. Oh, kita bisa geser ini keyframe-nya. Bisa geser ini. Nah, kemudian kita lihat lagi. Oke, kayaknya mungkin di sini. Oke, ini posisinya naikkan sedikit. Ini. Jangan lupa tekan I lagi, sampai warnanya itu jangan orange. Pokoknya warnanya jangan orange. Nah, gini. Sip. Ini bisa kita geser sedikit biar dia posisinya di tengah. Oke. I. Nah, sekarang kita lihat lagi bagaimana posisinya. Oke. Nah, bagi kalian yang merasa ini mungkin terlalu cepat, itu bisa digeser saja ininya, keyframe yang ini digeser ke sini. Taruhlah saya geser ke 80. Awalnya kan tadi berapa ini? Kayaknya ini 34. Nah, 34 saya geser ke 80.
geser ke 80, kemudian saya tekan 0 untuk keluar dari mode kamera. Yang lainnya juga ini saya geser karena terlalu cepat 1 detik. Saya geser ke, jangan lupa yang digeser yang terakhir saja, yang ujung ini. Saya geser dia ke 70. Berarti ini juga saya geser ke 70. Ini juga 70. Ini juga 70. Kemudian ini saya geser ke 70 juga. Oke, sekarang kita lihat dari kamera 0. Kemudian kita lihat lagi. Nah, sekarang dia jadinya lebih lambat. Lebih lambat seperti itu. Nah, cuman ini kayaknya untuk yang kameranya kita ubah lagi posisinya. Kayaknya di 50. Nah, ini. Oh ya, di 50. Jadi ketika frame 50 dia sudah ada di posisi ini kameranya. Tuh. Jadi kita tinggal permainkan lebar atau posisi keyframe-nya. Seperti itu. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Nah, kita bisa save sekarang. Kemudian kita coba ekspor. Kita ekspor, caranya itu di render. Ini kalau kita render secara gambar, nah kita ekspor dia ke outputnya itu. Ini pilih yang di sini, output properties, kemudian formatnya itu ganti jadi AVI. Nah, ganti jadi AVI. Ini untuk video. Kemudian kita lihat yang lainnya ada, kayaknya cuma itu saja. Kemudian ini untuk outputnya kita mau letakkan di mana. Taruh, misalnya saya taruh di data D, kemudian ini saya masukkan di sini, kemudian saya beri nama contoh animasi. Seperti itu. Kemudian kita coba render F12. Oh, kalau tidak salah Ctrl F12 kalau video. Iya, Ctrl F12. Kalau F12 saja itu untuk render image. Nah, ini biasanya agak lama karena dia merendernya itu frame by frame. Jadi tergantung juga sama spesifikasi dari laptop atau komputer kalian. Semakin rendah spesifikasinya dia biasanya semakin lambat. Tergantung juga dari seberapa kompleks objek yang ada di dalam file blendernya. Jadi semakin banyak objeknya, semakin
kompleks atau semakin banyak vertexnya. Jadi semakin banyak vertex itu mempengaruhi performa render juga, karena semakin banyak vertex berarti Blender itu semakin memiliki banyak waktu untuk mengkalkulasi teksturnya dan segala macam. Ini posisi kameranya sudah di sini, kemudian kita lihat bautnya ke bawah dan berputar. Karena tadi posisi location-nya sama rotation-nya kita aktifkan keyframe-nya. Nah, ini kita tunggu saja sampai selesai. Kayaknya tadi frame-nya ada banyak, jadi tidak apa-apa, kita tunggu saja. Ada beberapa frame-nya. Kayaknya ada 250 frame. Oh, 200. Iya, 250. Di sini ini 250. Harusnya dipotong saja sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Kita tunggu saja sampai selesai. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menganimasikan objek. Jadi animasi yang akan kita lakukan hari ini adalah animasi sederhana, yaitu bagaimana cara memindahkan objek, kemudian rotasi, kemudian bagaimana cara menganimasikan posisi kamera. Nah, di file ini taruhlah kita memiliki sebuah objek sederhana berupa meja. Ini mejanya, jadi mejanya ini ada terdiri dari beberapa bagian. Ada yang papan bagian atas, kemudian ada kakinya 4, kaki-kakinya. Kemudian di sini ada skrup 4. Nah, misalnya ada skrup 4. Jadi animasi yang akan kita buat itu misalnya yang seperti ini. Ini saya play saja dulu. Nah, kita akan buat seperti ini. Jadi bagaimana menyatukan meja, papan, dan kaki-kakinya, kemudian bagaimana cara mengskrup seperti itu, contohnya misalnya. Itu yang akan kita buat. Kita coba. Pertama, kita harus memperhatikan yang di bagian bawah sini. Ini ada keyframe. Jadi keyframe secara default dia biasanya untuk keyframe 1 detik itu 24. Jadi 0 sampai 24 itu hitungannya 1 detik. Nah, 1 detik. Kemudian berarti detik kedua itu 48 dan seterusnya. Nah, pertama taruhlah misalnya kita di frame ke-50. Frame ke-50 ini posisinya seperti ini. Posisinya seperti ini di frame ke-50. Nah, pertama yang di bagian atas, papan atas, kita pasang keyframe di location. Ini tekan N. Kalau untuk mengaktifkan ini propertiesnya tekan N sampai muncul seperti ini, kemudian tekan I. Nah, pastikan keyframe-nya ini muncul di frame ke-50. Ini. Jadi saya pilih papannya, kemudian
Saya pilih frame ke 50, kemudian tekan I di location. Oke. Nah, kemudian kita geser ke frame ke 0. Jadi di frame ke 0 ini lokasi papannya ini yang bagian atas bukan di sini. Taruhlah dia di sini di atas. Nah, di posisi ke 3 meter misalnya. Atau 1,5 saja. 1,5. Nah, ini posisi 1,5 meter. Kemudian ini kan warnanya beda, dia jadinya warnanya orange, itu artinya bahwa ada perubahan pada lokasi sumbu Z. Nah, perubahan pada lokasi sumbu Z, kita aktifkan keyframe di sini perubahannya. Tekan I lagi di sini, sorot yang Z-nya yang mengalami perubahan, kemudian tekan I. Tuh. Tekan I. Nah, di sini kelihatan keyframe-nya di posisi 0. Kalau kita geser seperti ini, nah, dia ada animasi, dia berpindah dari atas ke bawah. Nah, kemudian kita juga perlu menganimasikan yang kaki-kakinya. Sama seperti yang di atas tadi, yang papan. Taruhlah yang ini, saya pilih kaki yang di depan kanan ini. Ingat posisi frame-nya 50 misalnya, kemudian tekan I sampai muncul keyframe-nya. Kemudian geser ke frame 0. Kemudian lokasi X-nya kita coba ubah ke 3. Ini misalnya, atau 5. 3 saja, 3. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian jangan lupa tekan I. Nah, sampai keyframe-nya muncul. Jadi nanti dia seperti ini. Gitu. Oke. Kayaknya ini 4 biar agak jauh. Nah, 4 tekan I. Setiap kali ada perubahan kita tekan I. Oke. Nah, sekarang ini juga yang kaki-kaki yang lainnya sama. Misalnya ini frame ke 50 tekan I dulu, kemudian geser ke frame ke 0. Di sini tadi 4 ya. 4 X-nya 4, kemudian tekan I lagi. Tuh, jadinya seperti ini. Nah, atau kamu bisa menggeser. Kita geser ini, dia bukan kita geser ke sini. Ini, jadi dia satu-satu nanti masuknya. Itu 2. Oke, kita buat seperti itu saja. Satu, kita bisa geser lagi kalau mau. Jadi yang pertama dulu, yang depan, kemudian yang belakang. Oke, kita buat seperti itu saja. Kemudian di sini berarti kita geser setiap, dia kan tadi 50, 70 berarti ya. 70 itu yang ini. 70, frame ke 70, tekan I. Kemudian 10 berarti 20. Kita geser ke frame ke 20. Kemudian ubah posisi X-nya minus 4. Seperti itu. Kemudian tekan I. Nah, kita lihat gitu. Oke. Terakhir yang kaki yang ini berarti dia di 80. 80 tekan I. Ingat tekan I, kemudian 30. 30 minus 4. Tekan I lagi. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Jadi dia satu-satu. Nah, sip. Oke. Sekarang tinggal bautnya yang dianimasikan. Bautnya. Nah, kita ada 4 baut juga. Nah, khusus untuk baut ini animasinya itu bukan cuma lokasi, dia ada rotation juga. Rotation gitu. Nah, ini kan semuanya di frame ke 80. Jadi setelah frame 80 bautnya ini turun ke bawah, kemudian dia berputar berdasarkan zoom Z. Nah, itu yang akan kita lakukan. Jadi
Pertama, location-nya, tekan I. Ini, kemudian rotation-nya tekan I. Nah, kita lihat dulu lebih dekat. Kemudian saya geser ini ke frame 20. Frame 20, saya lihat dari depan, ini biar gampang dilihatnya. Kemudian saya aktifkan wireframe, kemudian posisinya saya ubah. Di sini posisinya 0,088 misalnya. Nah, ini posisinya seperti ini. Kemudian tekan I. Kemudian rotationnya saya ubah, ini saya kasih jadi 0 atau minus 180 bisa juga, terserah, yang jelasnya dia nominalnya berubah. Kemudian tekan I. Nah, sekarang kalau kita lihat sini, kalau kita lihat posisi ini, dia turun sambil berputar, ya kan, dia berputar. Oke. Nah, sekarang kita coba yang lainnya juga, bot yang lainnya atau skrup yang lainnya. Bot ini di posisi taruhlah 85 misalnya. Tekan I, tekan I lagi. Kemudian di sini 125. Z-nya tadi 0,088. Kemudian ini minus 180. Tekan I, tekan I. Kemudian ini 90, tekan I, 130, ini 0,1 minus 180, tekan I, kemudian 0,088, tekan I juga. Oke, yang terakhir ini nih 85, tekan I, kemudian 135, ini minus 180, tekan I, kemudian 0,088, tekan I. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kameranya. Kamera itu tekan 0, dia masuk ke mode kamera. Jadi ini mode kameranya. Jadi kalau kita render dia posisinya seperti ini. Begitu. Nah, sekarang kameranya kita perlu animasikan juga. Jadi pilih kameranya ini, klik kameranya. Kalau kamera sudah aktif, kita masuk ke view, kemudian pastikan lock camera to view-nya ini terchecklist, tercentang seperti itu. Kemudian di item, location-nya kita aktifkan, rotation-nya juga kita aktifkan, kemudian kita geser frame-nya. Nah, misalnya di sini 60, saya geser dia begini. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian kita I. Tuh. Nah, jadi dia jadinya seperti ini. Kemudian kita zoom di frame 90 misalnya. Bagi kalian yang repot untuk tekan I terus, kita bisa aktifkan ini auto keying. Jadi setiap kali ada perubahan, misalnya saya aktifkan ini auto keying, awalnya kan begini, dia kayak tidak aktif. Aktif itu tandanya dia warna biru. Jadi kalau saya aktifkan ini, kemudian saya rubah, nah lihat di sini ada perubahan. Situ ada perubahan, nah dia otomatis akan membuat keyframe, jadi tidak perlu repot-repot untuk tekan I lagi, jadi langsung. Nah,
kita pakai auto keyframe atau keying saja. Nah, seperti itu. Ini saya geser ke 100. Nah, tergeser semua. Ini saya geser ke 100. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, geser ke 95 saja. Ini 60. Coba lihat lagi. Oke, sip. Nah, kalau sudah mantap posisinya seperti itu, posisi animasinya, mulai dari objek dan kameranya, kita bisa render sekarang. Nah, cara rendernya itu kita perlu mengatur di sini, di render properties, bukan yang di output properties, kemudian di sini, pilih yang AVI JPEG. Nah, biasanya defaultnya itu PNG. Nah, kita ubah jadi movie AVI JPEG misalnya. Kemudian ini outputnya adalah lokasi filenya yang mau kita taruh di mana. Nah, di sini animasiku misalnya, animasiku. Saya beri namanya itu, nama filenya animasiku. Kemudian untuk merender sebagai video itu kontrol F12. Kalau F12 saja itu render sebagai image atau PNG. Nah, untuk render sebagai movie atau video, kita kontrol F12. Nah, dia akan merender satu persatu frame by frame. Jadi tadi itu ada 150 frame, jadi dia akan render satu-satu. Jadi frame pertama sampai frame ke 150. Nah, di sini ada nih. Sekarang posisinya frame 11, 12, 13. Nah, kecepatan merender itu tergantung dari memori atau spesifikasi dari laptop atau komputer, dan juga tergantung seberapa banyak vertex yang ada di project tersebut. Jadi semakin banyak vertexnya, dia akan semakin lama untuk mengkalkulasi renderingnya. Jadi ini kita tinggal tunggu saja dia sampai selesai di frame ke 150, kemudian kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, ini sebenarnya posisi bautnya ini bisa diletakkan jauh ke atas dulu sebelumnya, sampai dia terpasang baru diturunkan ke bawah. Tapi tidak apa-apa. Itu bisa menjadi PR buat kalian tersendiri nantinya. Nanti bisa memposisikan yang lebih baik daripada ini, atau kalian jika punya objek yang lain untuk dianimasikan bisa mencobanya sendiri. Nah, ini sudah 100 frame lebih. Kita tinggal tunggu sedikit lagi.
Oke, tinggal 20 frame lagi. Oke, jika sudah selesai di frame 150, kita bisa lihat hasilnya. Nah, di sini ada animasiku yang tadi saya sebut nama. Kalau kita play, dia hasilnya seperti ini. Nah, 150 itu sekitar 6 detik. Oke, sekian pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih.